Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Kembali lagi dengan saya Rika Wahyuni, dan tentunya kali ini saya tidak sendirian. Dan karena saya akan ditemani oleh Kak Laila, yang mana Kak Laila ini adalah salah seorang penguat atau penggiat pemerhati lingkungan khususnya di Gambut Aceh. Nah, beliau ini juga uh, sudah pernah berkecimpung dengan gambut, dan kakak ini juga pernah menjadi pendamping desa binaan jaringan masyarakat Gambut Aceh. Kemudian sekarang kakak ini juga bekerja sama dengan Wahana Lingkungan Aceh atau lebih dikenal dengan Walhi di bagian GIS. Nah, kali ini kami akan berbicara tentang gambut yang ada di Aceh. Berbicara tentang gambut, mungkin teman-teman masih belum mengetahui apa sih itu gambut. Nah, gambut itu adalah sekumpulan bahan-bahan organik atau tumbuhan maupun sisa fosil yang mati selama ribuan tahun dan kemudian berkumpul dan menjadi gambut. Nah, gambut ini termasuk bahan langka dan unik. Nah, Indonesia merupakan pemilik lahan gambut terluas di dunia, yaitu sekitar 13,43 juta hektar, dan yang tersebar di 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Papua. Berbicara tentang gambut, nah di sini kan kita akan membahas terkait dengan gambut yang ada di Aceh. Nah, langsung saja kita kepoin tentang bagaimana gambut yang ada di Aceh. Baik Kak, untuk pertanyaannya, bagaimana pandangan Kak Laila terhadap gambut yang ada di Aceh? Oke, terima kasih. Jadi berbicara soal gambut, khususnya nih secara umum yang kita tahu, untuk lebih jelasnya apa sih itu gambut? Tadi udah dijelaskan. Jadi lebih simpelnya kita melihat lahan gambut itu adalah lahan basah. Jadi lahan yang basah itu disebut lahan gambut. Dia dari sisa-sisa pelapukan tumbuhan tadi. Nah, untuk soal gambut di Aceh itu sendiri, gambut ini berada di lintasan jalur lintas barat selatan. Jadi mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, kemudian ada di Nagan Raya juga, ada di Aceh Barat Daya, di Aceh Selatan juga ada Singkil sampai Singkil. Jadi sebaran gambut yang ada di Aceh di pantai barat selatan. Nah, untuk soalan pandangan terkait bagaimana kondisi lahan gambut di Aceh ini sendiri, kita bisa melihat, mungkin kalau kawan-kawan yang sudah tahu gambut atau kawan-kawan yang memang hidupnya di area lahan gambut, beberapa wilayah kita masih memiliki kondisi lahan gambut yang masih sangat baik alami. Namun sebahagian besarnya itu sudah dialihfungsikan ke lahan-lahan sawit. Jadi lahan gambut yang seharusnya dia itu tanaman alaminya itu pohon-pohonan aslinya, tapi sudah berganti dengan sawit. Nah, kita tahu kan sawit itu sendiri banyak menguras air. Jadi lahan gambut yang ditanami sawit itu dibuatkan drainase, malah airnya itu dikeluarkan dari lahan gambut sehingga lahan gambut itu berpotensi kering. Karena sawit kan tidak mungkin ditanam di lahan yang basah. Jadi ketika drainase itu dibuat, lahan gambut menjadi kering, maka itu juga berpotensi mudah terbakar ketika musim kemarau, dan akan berpotensi besar juga kebanjiran di saat musim hujan. Karena pori-pori yang tadinya itu menyimpan banyak air ketika hujan tidak mampu lagi menyerap kembali, karena sifatnya itu dia sudah loss. Tidak bisa mengikat lagi air seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana kondisi kehidupan perempuan di lahan gambut yang ada di Aceh?
Kalau soal perempuannya sendiri, selama ini memang saya sudah pernah menjelajahi beberapa kawasan, tapi tidak sepenuhnya. Namun seperti di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, itu kalau keterlibatan aktif atau secara langsung perempuannya itu memang bisa kita katakan ya hanya nggak sampai 10%. Keterlibatannya itu di mana ya mereka sebagai pendukung si suaminya, karena memang lebih yang banyak berperan itu si para laki-laki yang mengelola lahan gambutnya, yang terlibat aktif, apakah itu dari segi mencari hasil hutan yang ada di lahan gambut ataupun membudidayakan tanaman di lahan gambut. Nah, si perempuan ini hanya mendukung dari segi swadaya, ya pendukung, istilahnya si istri mendukung suaminya ketika pergi ke lahan. Tapi ada beberapa memang bisa kita bilang seperti yang di Nagan Raya, kan masyarakatnya sebahagian besar memang hasil lahan gambut itu seperti lokan dan juga limbe, itu kan menjadi khas itu di lahan gambut. Lokan itu seperti kerang ya kalau nggak salah. Jadi ada masyarakat, ada kaum perempuan yang memang terlibat langsung untuk mencari lokan itu. Mereka dengan perahu sehari atau 2 hari sampai membuat camp ataupun ada pondok-pondok ya di ujung sungai yang berbatasan langsung dengan pantai. Jadi ada beberapa memang, tapi tidak mendominasi perempuannya, memang lebih ke laki-laki. Baik, apa kesulitan perempuan di lahan gambut Aceh untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perekonomian? Kesulitan perempuan, kalau kita bilang Aceh ini masih memegang erat yang namanya budaya dan beberapa aturan adat istiadat ya, yang mana perempuan itu memang bukan ranahnya untuk ke hutan seperti itu. Yang mungkin juga ada keterbatasan seorang suami tidak mengizinkan istrinya untuk keluar dari rumah. Jadi hal-hal yang seperti itu, dan pun kondisi lahan gambut yang ada di Aceh ini keterbatasannya itu dari segi akses juga iya. Akses yang sulit dijangkau, kemudian lokasi yang jauh, memang tidak berbatasan dengan desa ataupun jalan yang bisa dilalui. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa membatasi. Dan satu hal memang pemahaman tentang gambut ini sendiri yang menjadi kendala juga. Jadi ketika kita misalkan seperti dulu kami pernah menjadi pendamping desa untuk mensosialisasikan restorasi gambut di Aceh, jadi itu menjadi kendala ketika masyarakatnya kita jelasin soal gambut, tapi mereka menganggap bahwa itu tanah yang subur karena tanah yang bisa ditanami. Perusahaan aja boleh nanam sawit loh, kok kami nggak bisa? Kami juga pengen nanam sawit. Jadi ketika mereka melihat contohnya yang lebih besar itu si perusahaan, jadi mereka mengambil jalan pintas bahwa lahan gambut itu untuk sawit, padahal bukan itu. Ada potensi yang lebih besar yang bisa dikembangkan, cuman belum tersampaikan ke masyarakatnya karena kurangnya ilmu pengetahuan mungkin dari masyarakat, dan tidak ada yang mendampingi atau memberdayakan potensi itu. Kemudian apa pengalaman pribadi dari Kak Laila selama bekerja di gambut? Kalau bekerja di gambut pengalamannya unik ya. Yang pertama, ketika kita masuk ke desa, kita harus menjelaskan secara teori kita, oh gambut ini seperti ini, dia lahan basah yang miskin unsur hara, terus dia nggak boleh dikeringkan. Jadi dalam segi kita mencocokkan pemikiran masyarakat desa dengan ilmu-ilmu yang teoritis seperti itu sulit diterima. Namun bagaimana solusinya ketika kita harus membandingkan dengan kenyataan? Bukan berarti kita cuma ngomong teori nih, karena masyarakat tuh nggak perlu teori, dia perlu bukti.
Jadi kita kasih contoh, dan itu pun contoh bukan hayalan kan. Ketika mereka bisa masuk dalam ilmu mereka, dalam pola pikir mereka, maka itu bakal menjadi lebih mudah untuk kita masuk. Istilahnya kita kan perlunya sekarang kerjasama nih dengan masyarakatnya dalam pelestarian gambut. Kan nggak mungkin orang luar yang menjaga gambut di dalamnya. Kemudian bagaimana peran pemerintah lokal dalam memberdayakan di lahan gambut Aceh? Kalau dari sudut pandang saya sendiri dan pengalaman juga selama saya berjejaring dengan kawan-kawan soalan gambut ini, peran pemerintahnya langsung memang ada tapi minim. Jadi kita butuh kontribusi lebih memang dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk lebih berkontribusi dari segi pemberdayaan masyarakatnya. Karena masyarakat ini sebenarnya bukan kita menyatakan mereka tidak mengerti atau apa. Jadi memang masyarakat ini punya gimana ya, hal-hal yang memang menjadi aturan sendiri yang mereka percayai, bahwa dari dulu lahan gambut mereka ditanami tanaman yang sejenis, memang tanaman alaminya, tanaman yang habitatnya di situ. Ini tidak boleh ditebang, yang ini tidak boleh diambil. Jadi ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Namun dari segi pengelolaan kita butuh keterlibatan pemerintah, karena memang saat ini gambut itu ada aturan khusus yang bahwa ada gambut yang harus dilindungi, ada gambut yang boleh dibudidayakan. Nah, di masyarakat kita kan soalan yang teknis seperti itu tidak tahu. Jadi di sinilah kita butuh peran pemerintahnya itu sendiri. Kan kita tidak bisa berharap dari pemerintah pusat. Yang terdekat siapa? Pemerintah daerah kita. Ketika kepedulian itu ada, maka masyarakat ini sendiri mampu meningkatkan taraf perekonomiannya. Jadi tidak hanya melulu bahwa gambut itu hanya ditanami sawit. Banyak potensi lain yang bisa dikembangkan, yang namun banyak keterbatasan yang dan butuh dukungan dari berbagai pihak. Baik, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah itu sangat berperan besar dan dalam pemberdayaan masyarakat di gambut. Betul begitu, Kak? Ya. Nah, untuk sesi terakhirnya mungkin Kakak Laila ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan, Kak. Jadi untuk upaya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di lahan gambut, yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kesadaran diri kita masing-masing, tidak hanya masyarakat yang ada di lahan gambut itu sendiri, kita yang di luar komunitas lahan gambut ataupun di luar wilayah gambut juga harus ikut berkontribusi dalam segi perlindungan lahan gambut itu sendiri. Di mana salah satu caranya itu yaitu adalah mungkin yang dari segi masyarakatnya sendiri, lahan yang kita jaga itu adalah lahan kita sendiri, itu yang perlu ditanamkan. Jadi ketika lahan kita lestari, maka yang sejahtera kan juga masyarakat itu sendiri. Karena ketika dampak yang ditimbulkan, yang diakibatkan dari hasil ketidaksesuaian terhadap lahan kita sendiri, itu kan yang dirasakan, yang terdekat yang merasakan dampak tersebut pasti masyarakatnya sendiri. Mungkin ketika banjir, ketika hujan, maka berpotensi besar banjir karena hal tersebut sangat rentan di lahan gambut. Juga seperti kebakaran yang sering terjadi di lahan gambut, walaupun intensitas kebakarannya sudah berkurang, namun seperti asap itu biasanya bakal berkepanjangan karena lahan gambut ini biasanya dia masih ada api yang bukan api permukaan, jadi dia di dasar juga kadang-kadang terbakar yang tidak tampak ketika dipadamkan. Bahwasanya tidak semuanya mungkin sudah padam, jadi ada ada gambut yang masih terbakar di bawah, karena sifatnya gambut ini dia kan jaringan yang tidak melapuk sempurna, jadi karena porositasnya potensi api menyebar di bawah permukaan itu masih ada. Nah, untuk segi
saran saya kepada pemerintah Aceh itu sendiri, juga pemerintah daerah, kontribusi dari pemerintah itu sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana masyarakat ini masih sangat banyak butuh dampingan, penyuluhan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di lahan mereka, yang ada di alam ini. Bukan berarti kita memanfaatkan alamnya, tapi ada istilahnya pengelolaan yang bijak, yang bisa kita sarankan, yang bisa kita implementasikan di lahan gambut ini sendiri. Yang perlu ditekankan bahwa bukan lahan gambut ini tidak bisa dikelola. Bisa dikelola, tapi dengan strategi dan metode pengelolaan yang bijaksana untuk menghasilkan potensi yang luar biasa. Kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana perkembangan wilayah gambut, lahan-lahan di luar provinsi Aceh, yang dimana mereka sudah mampu menghasilkan produk-produk dari lahan gambut itu sendiri. Kita maunya di Aceh juga seperti itu, kita bisa menghasilkan potensi yang luar biasa yang bisa kita pamerkan, bukan hanya tingkat Aceh sendiri, kita bisa mendunia dengan adanya gambut kita yang patut kita jaga. Demikian. Baik, emang kita ini harus menjaga dan menjaga bersama-sama dan peduli sebelum terjadinya kebakaran lahan dan hutan, dan kita dapat menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, jadi dari itu maka marilah kita sama-sama untuk menjaga lahan gambut yang ada di Aceh. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.